Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi yang saya hormati Bapak dan Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Floriska Ayu Tresnati. Saya adalah peneliti dari program RISE di Indonesia, The Semeru Research Institute. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan studi yang kami lakukan terkait dengan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Erni, yaitu memulihkan penurunan kemampuan siswa saat sekolah di Indonesia dibuka kembali. Untuk presentasi ke depan, saya akan mengikuti 3 struktur berikut. Pertama, akan dimulai dengan penjelasan terkait penurunan kemampuan siswa akibat dari penutupan sekolah. Lalu dilanjutkan dengan upaya pemulihan penurunan kemampuan siswa tersebut, dan terakhir akan ditutup dengan kesimpulan serta rekomendasi. Baik, kita berlanjut kepada bagian pertama terkait penurunan kemampuan siswa akibat penutupan sekolah. Berdasarkan fakta yang terjadi pada akhir-akhir ini, karena pandemi COVID-19 ini, kita semua tahu bahwa sekolah ditutup dan hal itu menyebabkan murid-murid menjadi belajar dari rumah. Namun, dari studi yang kami lakukan di The Semeru Research Institute terhadap 290 responden guru PPG, kami mendapatkan pengamatan bahwa terdapat variasi praktik belajar dari rumah, yang dimana variasi praktik belajar dari rumah itu menghasilkan ketimpangan belajar bagi kelompok siswa tertentu. Jadi di sini, pada penelitian ini kita menemukan bahwa ada siswa-siswa yang kurang beruntung, yang dimana biasanya siswa tersebut bersekolah di sekolah negeri, kemudian bersekolah di wilayah desa, khususnya juga di luar Pulau Jawa, yang dimana siswa ini rentan mengalami penurunan kemampuan belajar atau yang disebut dengan learning loss. Mengapa begitu? Karena dari studi kami menemukan bahwa siswa-siswa ini cenderung lebih jarang mendapatkan pengajaran setiap hari dari gurunya selama belajar dari rumah ini, kemudian juga lebih jarang diberikan tugas dan juga umpan balik terkait penilaian dari guru, dan juga lebih jarang diberikan sesi atau kesempatan tanya jawab oleh guru selama belajar dari rumah. Dan kemudian kami juga menemukan adanya ketimpangan kesempatan belajar antara siswa di dalam satu kelas. Jadi lebih tepatnya kami menemukan bahwa siswa dengan kemampuan di atas rata-rata cenderung memiliki akses terhadap fasilitas belajar dari rumah yang lebih baik, dan juga orang tua yang lebih memperhatikan proses belajar. Hal ini kami temukan lebih tepatnya, kami menemukan bahwa anak dengan kemampuan akademis di atas rata-rata kelas cenderung memiliki orang tua dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, kemudian memiliki orang tua yang lebih sering berkomunikasi dengan guru, dan juga memiliki akses terhadap alat komunikasi yang lebih memadai dibandingkan dengan anak yang berada di bawah rata-rata kelas. Sehingga hal ini, variasi praktik belajar di rumah ini tentunya akan menghasilkan ketimpangan belajar bagi para murid selama belajar dari rumah ini. Lalu, selain ketimpangan kesempatan belajar tersebut, dampak dari penutupan sekolah dan ketimpangan belajar selama pandemi ini mengakibatkan beberapa dampak-dampak negatif. Yang pertama adalah ketidaktercapaian belajar. Karena seperti yang mungkin kita sudah alami bahwa selama belajar dari rumah ini, guru jadi lebih sulit untuk mengajarkan murid sesuai dengan target kurikulum yang telah ditetapkan. Begitu pula konsekuensinya, murid pun tidak mendapatkan pengajaran sebagaimana mestinya, sehingga hal ini menghasilkan ketidaktercapaian belajar. Lalu karena kesempatan belajar murid berkurang selama pandemi ini, hal ini menghasilkan kemampuan siswa yang menurun. Dan nantinya penurunan kemampuan siswa ini akan menghasilkan ketimpangan pengetahuan. Karena seperti yang mungkin kita sudah ketahui bahwa selama belajar dari rumah ini ada
beberapa murid atau kelompok, seperti yang tadi sudah dijelaskan juga, bahwa ia memiliki lingkungan yang lebih mendukung dalam proses kegiatan belajar dari rumahnya. Sedangkan di satu sisi yang lain, murid-murid yang dengan kondisi ekonomi yang kurang, kemudian dengan orang tua tingkat pendidikan rendah, dan juga akses terhadap gadget atau internet yang terbatas, maka murid-murid tersebut akan semakin sulit mendapatkan kesempatan belajar. Dan murid tersebut rentan mengalami penurunan kemampuan. Dan hal ini karena adanya murid yang memiliki lingkungan yang mendukung dan murid yang tidak memiliki lingkungan yang mendukung akan menghasilkan ketimpangan pengetahuan yang semakin lebar. Kemudian dilanjutkan bahwa dampak penutupan sekolah ini juga turut berkontribusi terhadap perkembangan emosi dan kesehatan psikologis murid yang terganggu. Dan hal ini nanti akan dapat berpotensi menyebabkan murid rentan untuk putus sekolah. Dan bahkan dampak ini akan jangka panjang, di mana ada potensi penurunan pendapatan siswa saat siswa sudah bekerja di kemudian hari. Oleh karena itu, berdasarkan dampak-dampak ini, sangatlah penting untuk kita sebagai pelaksana pendidikan untuk melakukan upaya untuk memulihkan penurunan kemampuan siswa saat sekolah dibuka kembali nanti. Berikut adalah ilustrasi sederhana terkait kemampuan siswa dengan kondisi penutupan sekolah, namun jika tidak ada intervensi atau upaya khusus setelah pembukaan sekolah untuk mengatasi penurunan kemampuan belajar. Jadi pada grafik ini kita dapat lihat bahwa sebelum sekolah ditutup, sudah ada ketimpangan hasil belajar siswa antara siswa yang berstatus sosioekonomi tinggi dan juga siswa yang berstatus sosioekonomi rendah. Yang dimana siswa berstatus sosioekonomi tinggi cenderung memiliki lingkungan belajar yang lebih mendukung, sedangkan siswa dengan status sosioekonomi rendah memiliki lingkungan belajar yang lebih kurang mendukung. Dan hal ini akan menciptakan ketimpangan hasil belajar. Lalu setelah sekolah ditutup, beberapa periode setelah sekolah, ketimpangan sisanya masih serupa. Namun semakin lama sekolah ditutup, ketimpangan tersebut akan semakin melebar dan nantinya pada saat sekolah dibuka kembali, jika tidak diberikan intervensi khusus apapun, maka ketimpangan tersebut akan semakin melebar. Yang dimana siswa yang berstatus sosioekonomi tinggi tetap dapat mencapai hasil belajar yang baik, namun siswa yang berstatus sosioekonomi rendah bahkan mengalami penurunan hasil belajar. Di sini kita lihat bahwa sebelum sekolah ditutup, siswa berstatus sosioekonomi rendah tersebut mencapai hasil belajar yang lebih tinggi dibandingkan jika setelah sekolah dibuka. Dan bahkan dampak ini akan jangka panjang selama siswa tersebut bersekolah, hingga di sini misalnya murid sudah mencapai kelas 3 SMA. Nah, oleh karena itu sangatlah penting bagi kita untuk melakukan upaya-upaya yang dapat memulihkan penurunan kemampuan siswa tersebut. Lantas, apakah yang dapat kita lakukan untuk memulihkan penurunan kemampuan siswa? Jadi di sini kami memberikan beberapa tahap yang dapat kita lakukan sebagai pelaksana pendidikan untuk memulihkan penurunan kemampuan siswa. Yang pertama adalah sebelum sekolah dibuka kembali, maka kepala sekolah dan juga guru hendaknya mengadakan pertemuan dengan orang tua. Jadi di dalam pertemuan ini, sekolah menjelaskan rencana terkait membuka kembali sekolah. Dan jika pertemuan dengan orang tua dengan jumlah banyak dianggap masih beresiko, maka pertemuan dengan orang tua ini dapat dilakukan secara daring atau online atau melalui kunjungan dari rumah ke rumah. Kemudian setelah sekolah dibuka kembali dan pada hari pertama atau beberapa saat atau beberapa hari setelah sekolah dibuka, maka guru sebaiknya melakukan asesmen pembelajaran siswa. Jadi asesmen ini merupakan asesmen diagnostik yang tujuannya adalah untuk memetakan kemampuan siswa setelah belajar dari rumah. Dan asesmen ini dapat kita lakukan dengan menggunakan aplikasi atau komputer
untuk siswa kelas 4 dan jenjang ke atas, namun kita dapat juga melakukan assessment secara perorangan, yaitu di mana guru berdampingan dengan murid menguji kemampuan literasi dan juga numerasi dari murid untuk kelas yang lebih rendah. Di sini adalah kelas 1 hingga 3 SD. Dan penilaian ini hendaknya dilakukan secara berkala. Jadi misalnya siklusnya pendek, yaitu 2 minggu sekali. Jadi setelah sekolah masuk kembali, maka guru akan menguji murid pada hari pertama, dan kemudian 2 minggu ke depan guru akan memberikan penilaian kembali untuk mencari tahu perkembangan belajar murid. Dan penting untuk dilakukan, penilaian ini harus dilakukan yang bersifat low stakes. Sehingga ketika penilaian ini dilakukan dengan low stakes, maka murid akan benar-benar mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, dan hasil penilaian tersebut akan lebih merefleksikan kemampuan murid. Karena misalnya dengan kondisi jika misalnya penilaian tersebut dilakukan high stakes, misalnya dengan level ujian nasional itu bersifat high stakes, maka akan ada kecenderungan murid tidak mengerjakannya secara jujur. Misalnya mencontek, kemudian mendapat jawaban, atau meminta bantuan kepada orang tua. Dan baik untuk dilakukan instrumen penilaian ini dibuat sehingga ia dapat dibandingkan dari waktu ke waktu. Kemudian yang keempat adalah dalam proses pengajaran, guru sebaiknya fokus kepada kemajuan pembelajaran murid, terutama pada aspek literasi dan juga numerasi. Sehingga dengan kata lain, guru tidak mengacu kepada target kurikulum, namun lebih kepada peningkatan tingkat pembelajaran siswa dibandingkan dari titik awal ia diuji dan dibandingkan dengan perkembangan belajarnya saat diuji misalnya 2 minggu ke depan. Jadi sebaiknya guru lebih fokus kepada perkembangan atau progres dari selama waktu 2 minggu tersebut. Kemudian, selama melakukan pengajaran di kelas, sebaiknya guru melakukan praktik pengajaran terdiferensiasi. Hal ini karena seperti yang sudah tadi saya jelaskan bahwa selama belajar dari rumah ini terjadi variasi praktik-praktik BDR yang menghasilkan penurunan kemampuan siswa yang berbeda-beda. Hal ini menyebabkan guru butuhkan untuk dapat mengajar siswa sesuai dengan tingkat pembelajarannya saat ini. Kemudian, patut untuk sekolah sadari bahwa akan ada potensi pelaksanaan pembelajaran campuran di masa depan, yang dimana model belajar tatap muka dan jarak jauh itu akan semakin sering dilakukan secara kombinasi, khususnya di daerah padat penduduk. Sehingga hal ini membutuhkan pemerintah untuk investasi dalam sistem yang lebih melibatkan orang tua. Lalu, untuk sekolah, sebaiknya memantau kondisi guru dan siswa. Karena dengan adanya penutupan sekolah ini, maka akan mengakibatkan tekanan psikologis baik bagi guru dan juga murid. Dan hal ini pada tingkat SMP dan SMA dapat dilakukan oleh guru bimbingan konseling yang selalu memantau kondisi guru dan siswa, dan atau untuk tingkat SD dapat dilakukan dengan pemerintah daerah menyediakan konselor yang mengunjungi sekolah dan juga rumah. Dan yang terakhir, sekolah dapat mempertimbangkan program pemberian makan di sekolah. Karena dengan adanya pandemi COVID-19 ini, maka dapat memengaruhi kondisi ekonomi keluarga. Dan tentunya pemerintah mungkin dapat mengizinkan sekolah untuk menggunakan sebagian dana bantuan operasional sekolah untuk menyediakan makanan bernutrisi bagi siswa di sekolah, sehingga hal ini dapat mencegah murid yang rentan putus sekolah. Karena dengan adanya penurunan kondisi ekonomi keluarganya, maka murid tersebut perlu dibantu oleh dukungan finansial dari sekolah untuk dapat tetap pergi ke sekolah. Kemudian pertanyaannya adalah, lalu bagaimanakah cara
melaksanakan asesmen diagnostik tersebut yang ditujukan untuk memetakan kemampuan siswa. Jadi bahan ini saya ambil dari materi Balitbang dan Perbukuan Kemdikbud Republik Indonesia. Ada tepat lebih akses. Ibu Floris, mohon maaf suaranya agak putus-putus. Sekarang sudah terdengar? Iya, tadi sempat putus-putus. Halo? Iya, halo. Sudah jelas kembali? Ya. Oh, baik. Ya, sudah jelas Ibu. Ya. Tadi terakhir mungkin di sini ya Bu ya. Ya, baik. Akan saya ulang. Tadi saya sedang menjelaskan lantas bagaimanakah cara untuk melaksanakan asesmen diagnostik. Nah, di sini dapat dilakukan dengan guru menyusun 10 soal sederhana. Di sini contohnya materi ini saya ambil dari penelitian Balitbang dan Perbukuan Kemdikbud RI. Yang dimana dalam membuat materi assessment, sebaiknya guru mengidentifikasi materi-materi yang sifatnya penting atau esensial atau juga merupakan prasyarat topik lainnya. Jadi di sini contohnya misalnya guru menyusun 10 soal sederhana, yang dimana 2 soal itu sesuai kelas dengan topik semester 1, kemudian 6 soal dengan topik 1 kelas di bawah untuk semester 1 dan 2, lalu 2 soal dengan topik 2 kelas di bawah untuk semester 2. Dan asesmen diagnostik ini dilakukan di semua kelas secara berkala, dan tujuannya adalah untuk mengidentifikasi capaian kompetensi siswa setelah belajar dari rumah. Dan hasil dari asesmen diagnostik ini digunakan untuk menetapkan materi pembelajaran, yang dimana di sini dari hasil tersebut guru dapat membagi siswa menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok pertama adalah siswa dengan rata-rata kelas akan diajar oleh guru kelas. Lalu kelompok kedua adalah siswa dengan 1 semester di bawah rata-rata akan mendapatkan kelas remedial atau pelajaran tambahan dari guru kelas. Sedangkan kelompok ketiga adalah siswa dengan 2 semester di bawah rata-rata akan dititipkan ke guru kelas di bawah atau membuat kelompok belajar yang didampingi orang tua atau pendamping lainnya. Begitu. Dan lebih lanjut, kami juga memberikan contoh-contoh terkait bagaimana dapat kita melakukan pengajaran terdiferensiasi, dan contoh-contoh ini kami ambil dari praktik-praktik baik yang sudah terbukti efektif dalam meningkatkan hasil belajar murid dan sudah dilakukan di negara lain. Dan di sini praktik pengajaran diferensiasi tersebut khususnya dapat meningkatkan kemampuan akademik siswa yang akademisnya rendah dalam mengejar ketertinggalan belajarnya. Dan di sini dalam memetakan praktik-praktik pengajaran terdiferensiasi tersebut, kami menggolongkan praktik-praktik tersebut ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan persyaratan sistem yang dibutuhkan oleh praktik tersebut. Jadi pertama, di sini apakah praktik pengajaran terdiferensiasi tersebut memerlukan program khusus untuk mengadakan pelatihan untuk guru? Kemudian, apakah program praktik diferensiasi tersebut membutuhkan komputer atau tablet atau internet atau perangkat teknologi lainnya? Dan lalu, apakah praktik pengajaran terdiferensiasi tersebut membutuhkan partisipasi masyarakat, seperti misalnya sukarelawan, pembimbing dari organisasi non-pemerintah atau NGO, kemudian pegawai pemerintah, mahasiswa, dan juga orang tua. Dan dari pemetaan tersebut, berikut adalah rekapitulasi atau semacam summary dari praktik-praktik yang telah kita bedakan dan sudah dimasukkan ke dalam kelompok-kelompok kebutuhan sistem berikut. Dan di sini ada sekitar 25 praktik diferensiasi pengajaran yang sudah kami kumpulkan dari studi literatur kami. Dan 25 praktik ini kami golongkan kepada apakah dia membutuhkan pelatihan guru, membutuhkan teknologi, dan membutuhkan partisipasi masyarakat. Namun karena
Contoh ini sangatlah banyak, 25, sehingga pada presentasi ini saya hanya akan menjelaskan 4 contoh praktik diferensiasi pengajaran yang saya kira sangat relevan bagi Indonesia dan juga dapat dipraktikkan di Indonesia. Namun bagi Bapak dan Ibu guru, kepala sekolah, dan pelaksana pendidikan yang lainnya yang tertarik untuk membaca lebih lanjut terkait praktik-praktik lainnya, maka Bapak dan Ibu sekalian dapat melihat dokumen yang kami telah buat yang mencakup praktik-praktik secara detail pada dokumen yang kami buat di sini pada website kami, dan dapat dilihat, diklik langsung pada tautan di bawah ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh pertama dari praktik praktik pengajaran diferensiasi yang terbukti menghasilkan peningkatan kemampuan belajar siswa. Jadi contoh pertama itu adalah istilah bahasa Inggrisnya adalah school tracking. Jadi pengelompokan siswa berdasarkan kemampuan yang dilaksanakan di Kenya, Afrika. Jadi untuk pelaksanaan program ini relatif mudah karena tidak membutuhkan pelatihan guru, tidak membutuhkan teknologi, dan juga tidak membutuhkan partisipasi masyarakat. Nah, bagaimana program ini berlangsung? Jadi, selama program ini berlangsung, siswa kelas 1 SD dibagi ke dalam 2 ruang kelas, yang dimana pembagian tersebut disesuaikan dengan tingkat pembelajaran awal mereka. Sehingga hal ini membutuhkan sebelum pembagian tersebut, guru melakukan penilaian atau pemetaan kemampuan siswa. Dan kurikulum serta ruang kelas ditata ulang untuk mendukung siswa belajar di ruang kelas yang lebih kecil. Sehingga proses pengajarannya ini sesuai dengan kecepatan belajar mereka masing-masing, serta memastikan siswa yang tertinggal itu dapat fokus pada materi dasar. Dan karena program ini tidak membutuhkan pelatihan guru, teknologi, dan partisipasi masyarakat, sehingga biaya pelaksanaan program ini pun tidak mahal. Dan biayanya sudah mencakup assessment, kemudian mengelompokkan siswa berdasarkan tingkat pembelajaran, itu hanya membutuhkan sekitar $0,29 US dollar, atau misal sekitar Rp4.000 setiap tambahan dampak kenaikan belajar sebesar 0,1 standar deviasi. Dan dari program ini dampaknya adalah nilai ujian matematika murid dan juga nilai ujian bahasa murid itu naik sebesar 0,18 standar deviasi. Jadi dalam evaluasi program-program pendidikan, kenaikan nilai murid sebesar 0,2 standar deviasi itu tergolong besar. Jadi di sini kenaikan sebesar 0,18 standar deviasi itu tergolong berhasil karena dapat meningkatkan kemampuan matematika dan bahasa secara signifikan. Kemudian program kedua adalah program Balsaki di Vadodara, Mumbai di India. Dan untuk program kedua ini, dia tidak membutuhkan pelatihan guru dan tidak membutuhkan teknologi, namun ia membutuhkan partisipasi masyarakat. Atau di sini lebih tepatnya adalah si Balsaki tersebut. Jadi selama program ini dilakukan, program ini menggunakan sukarelawan desa yang mengadopsi praktik teaching at the right level atau TARL. Jadi dengan pendekatan ini, maka sukarelawan desa tersebut mengelompokkan siswa berdasarkan kebutuhan belajarnya timbang usia atau jenjang kelasnya. Nah, sukarelawan desa tersebut disebut sebagai pembimbing atau bahasa Indianya adalah Balsaki, yang dimana mayoritas sukarelawan tersebut adalah perempuan muda lulusan SMP atau SMA yang direkrut dari masyarakat untuk mengajar siswa kelas 2, 3, dan 4 SD yang mengalami ketertinggalan dalam belajar dibandingkan teman-teman sekelas mereka. Dan nanti Balsaki ini akan mengajar sekitar 15 hingga 20 anak yang mengalami ketertinggalan dalam belajar di ruangan kelas terpisah dari kelas reguler yang diajar oleh guru. Dan pengajaran oleh Balsaki ini dilakukan selama 2 jam per hari dan di luar waktu belajar reguler yang 4 jam. Dan pengajaran selama
diajar oleh Balsaki ini difokuskan kepada kompetensi inti yang semestinya sudah dipelajari siswa di kelas 1 dan 2 SD, seperti misalnya kemampuan numerasi dasar dan juga literasi. Dan kegiatan pembelajaran tambahan atau remedial ini dilaksanakan di ruangan apapun yang tersedia, seperti misalnya kelas kosong, tempat bermain, atau bahkan lorong, sehingga mudah dilakukan. Dan di sini Pratam atau NGO yang melaksanakan program ini itu mengandalkan tenaga lokal, yaitu Balsaki, yang dilatih dalam waktu singkat dan dengan biaya yang sangat rendah. Karena sukarela perempuan muda lulusan SMP SMA ini diberi upah sekitar Rp150.000 per bulan, yang dimana biaya ini jauh lebih kecil daripada gaji guru PNS dan dapat dengan mudah untuk ditiru. Dan program Balsaki ini terbukti meningkatkan nilai ujian siswa sebesar 0,14 standar deviasi pada tahun pertama dan 0,28 standar deviasi pada tahun kedua, dengan peningkatan nilai tertinggi itu di matematika. Dan bahkan program ini terbukti berhasil dalam meningkatkan kemampuan akademis siswa paling rendah yang tentunya menjadi sasaran program ini. Kemudian program ketiga itu adalah program yang dilaksanakan di India terkait kemitraan guru pegawai negeri sipil atau guru PNS di India. Dan di mana program ini tidak membutuhkan teknologi, namun ia membutuhkan pelatihan guru dan partisipasi masyarakat. Jadi pada dasarnya, program kemitraan guru PNS ini adalah program yang merancang sedemikian rupa agar guru-guru di India melaksanakan pendekatan teaching at the right level saat mengajarkan anaknya di kelas. Dan hal ini juga turut dilakukan dengan didukung oleh pengawas sekolah. Jadi pada program ini, guru mengelompokkan ulang anak-anak di kelas 3 hingga 5 SD berdasarkan tingkat pembelajaran mereka, ketimbang berdasarkan usia ataupun jenjang kelas. Dan pengelompokan ulang ini dilakukan selama 1 atau 2 jam per hari dan fokus pada keterampilan dasar. Dan program ini biasanya dipimpin oleh seseorang yang disebut dengan pemimpin praktik atau pembimbing yang biasanya merupakan pegawai pemerintah. Namun pegawai pemerintah yang merupakan pemimpin praktik ini sudah berpengalaman dalam mengajar di kelas dan melakukan pendekatan teaching at the right level. Dan pembimbing pegawai pemerintah ini melatih guru-guru selama 5 sekolah setelah guru-guru melaksanakan pendekatan TARL di sekolah. Dan dari program ini dapat diambil pelajaran terkait jika sekiranya kita ingin mengadopsi pendekatan teaching at the right level untuk dilaksanakan oleh guru di sekolah. Jadi di sini pelajarannya adalah ketika TARL diterapkan di dalam sistem pemerintahan atau dengan kata lain dilaksanakan oleh guru dalam melaksanakannya, maka memberikan pelatihan kepada guru-guru atau materi pembelajaran saja kepada guru itu tidak meningkatkan hasil pembelajaran siswa. Namun, ketika guru-guru itu diberi bimbingan dengan target yang jelas, kemudian dibantu oleh pemimpin praktik tersebut untuk memahami data pembelajaran siswa, lalu didukung oleh pembimbing yang kuat yang juga memberikan bantuan di sekolah secara terus-menerus, dan juga guru-guru dikumpulkan untuk berbagi tentang pembelajaran dan tantangannya selama melaksanakan TARL ini, maka hasil belajar murid pun akan meningkat. Sehingga hal ini menandakan bahwa dalam melaksanakan TARL itu sangat penting untuk waktu khusus untuk mengatasi tekanan mengajar berdasarkan kurikulum reguler. Jadi guru tidak fokus kepada pengajaran kurikulum. Dan sebagai gantinya, maka guru dapat mengelompokkan ulang murid dan mengajarkan siswa berdasarkan tingkat kemampuan siswa. Dan dari program ini menghasilkan peningkatan nilai ujian bahasa siswa di India sebesar 0,15 standar deviasi. Sehingga ini tergolong dampak yang besar untuk kenaikan hasil belajar siswa. Nah, di sini ada saya memberikan contoh yang dimana merupakan
penilaian yang dilaksanakan oleh guru dalam melaksanakan pendekatan STAR. Jadi penilaian ini nanti akan dijadikan basis untuk mengelompokkan murid ke dalam kelompok-kelompok yang berbeda. Nah, jadi pertama guru itu akan melakukan penilaian literasi dan juga numerasi. Penilaian pertama akan dilakukan guru dengan dimulai mengajarkan menilai bahasa. Tapi saat ini orang tua memegang peranan penting. Jadi di sini dalam menilai bahasa, pertama dalam Teaching at the Right Level ini adalah contoh yang diambil di Afrika. Pertama, guru akan memulai dengan menguji paragraf sederhana kepada murid secara individual seperti ini. Dan di sini dilihat apakah murid berhasil membaca paragraf sederhana ini. Berhasil adalah jika murid dapat membaca paragraf sederhana ini secara lancar, tidak terbata-bata, dan juga melakukan kesalahan kurang dari 4 kali. Nah, jika murid berhasil membaca paragraf sederhana ini dengan baik, maka guru akan lanjut menguji murid untuk membaca cerita pendek seperti ini. Namun, jika murid tidak berhasil membaca paragraf sederhana, maka murid akan diuji ke bawah, yaitu diuji untuk membaca kata. Nah, jadi di sini jika murid berhasil membaca kata, namun tidak berhasil membaca paragraf sederhana, maka kemampuan murid tersebut akan tergolong dalam kata di sini. Namun jika misalnya murid tidak berhasil juga membaca kata, dengan kata lain dia tidak bisa membaca kata minimal 4 kata, maka ia akan turun diuji ke level yang lebih bawah lagi, yaitu untuk membaca huruf. Nah, di sini jika murid juga tidak berhasil membaca 4 huruf setidaknya, maka murid tersebut akan tergolong ke dalam murid pemula atau beginner gitu. Nah, di sini juga tingkat membaca tertinggi akan direkap oleh guru. Jadi misalnya jika murid Ani bisa membaca kata, namun tidak bisa membaca paragraf, maka tingkat membaca dari Ani tersebut adalah di tingkat kata. Kemudian setelah dilakukan penilaian bahasa, dilakukan penilaian matematika. Jadi di sini ada 2 bagian, yaitu pengenalan angka, dan yang kedua akan dilanjutkan dengan operasi matematika, yaitu pertambahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Jadi pertama, guru akan menguji murid dimulai dari angka 3 digit berikut. Jadi di sini murid diminta untuk mengenali atau mengidentifikasi 5 angka, dan jika murid bisa mengidentifikasi setidaknya 4 angka, maka guru akan melanjutkan murid untuk diuji sebanyak 4 digit angka. Namun jika murid tidak bisa mengenal angka 3 digit ini, maka ia akan diuji turun ke level bawah, yaitu untuk angka 2 digit. Dan jika ia tidak bisa angka 2 digit, maka akan turun ke level bawah, yaitu angka 1 digit. Dan jika bahkan murid tidak dapat mengenali angka 1 digit, maka ia akan tergolong kepada beginner. Nah, jika di sini kasusnya murid dapat mengenali setidaknya beberapa angka dalam 1 digit ini, maka murid dapat lanjut kepada tes berikutnya, yaitu operasi matematika. Dan di sini direkam apakah murid bisa melakukan pertambahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Dan setelah assessment atau penilaian tersebut dilaksanakan, maka hasil penilaian tersebut digunakan oleh guru sebagai basis untuk mengelompokkan siswa. Jadi di sini penting, seperti yang tadi sudah saya sebutkan, bahwa dalam menerapkan teaching at the right level ini, pengelompokan siswa itu tidak mempertimbangkan kelas di mana siswa tersebut berada, dan juga tidak mementingkan umur dari murid tersebut.
Jadi di sini misalnya contoh kelas 3, kelas 4, dan kelas 5 SD diuji seperti sebelumnya, dan dari hasil asesmen tersebut, guru memetakan bahwa ada 2 murid yang dimana bisa saja murid ini berasal dari kelas 4, kelas 5, bergabung dalam satu kelompok yang termasuk ke dalam kelompok beginner atau hanya bisa membaca huruf. Lalu ada murid yang termasuk ke dalam kelompok ini dan kelompok ini. Jadi di sini satu kelompok dapat terdiri atas murid dari berbagai jenjang kelas. Gitu. Jadi nanti selanjutnya guru akan mengajarkan murid di dalam kelompok-kelompok ini. Kemudian juga nanti ini kan terkait bahasa, dan di sini untuk matematika juga akan dikelompokkan kepada apakah murid bisa membaca 1 angka, 2 angka, 3 angka, atau 4 angka. Dan nantinya guru akan mengajar sesuai dengan kelompok ini, yang dimana dalam satu kelompok bisa terdiri atas murid dari berbagai jenjang kelas. Nah, jadi di sini rekapannya adalah dalam melaksanakan praktik teaching at the right level, pada dasarnya harus dilakukan dengan penilaian. Kemudian hasil dari penilaian tersebut akan menjadi basis dalam mengelompokkan murid menjadi beberapa kelompok belajar, di mana dalam satu kelompok belajar bisa terdiri atas murid dari berbagai jenjang kelas yang berbeda. Kemudian setelah guru mengajar selama beberapa saat, itu akan dilakukan tracking. Jadi di sini setelah misalnya selama 2 minggu setelah diajar dengan pengajaran terdiferensiasi, maka guru dapat melihat apakah misalnya anak yang masuk dalam membaca kata selama 2 minggu ke depan sudah bisa membaca paragraf, anak berhasil membaca paragraf, maka nanti guru akan mengajarkan paragraf ke depannya. Dan kemudian nanti pada akhir akan dilakukan penilaian ulang kembali untuk memetakan peningkatan kemampuan belajar murid. Ya, Bu Floris, mohon maaf saya putus sebentar. Waktunya sudah menjelang 30 menit lewat sedikit. Ya, agak dipercepat saja. Ya. Baik, ya, terima kasih Bu. Ya, jadi di sini ada contoh lain juga adalah jika murid tersebut belajar dengan computer assisted learning di sini, di mana jika misalnya murid belajar dari games, permainan, yang dimana permainan tersebut diadopsi dari kurikulum matematika nasional, hal ini juga tentu terbukti dapat meningkatkan kemampuan belajar murid. Karena pada dasarnya dengan mengerjakan games, itu juga sambil belajar sesuai dengan kemampuan belajar siswa. Gitu. Ya, baik, saya langsung pada kesimpulan. Jadi, kesimpulannya, ketimpangan kesempatan belajar selama penutupan sekolah itu berpotensi menghasilkan penurunan kemampuan siswa dan bahkan berdampak jangka panjang terhadap pendapatan siswa saat sudah bekerja. Dan asesmen diagnostik yang bersifat low stakes secara berkala dan pengajaran terdiferensiasi menjadi kunci untuk memitigasi penurunan kemampuan siswa. Dan hal ini tentunya membutuhkan penyederhanaan kurikulum agar dapat melaksanakan pengajaran terdiferensiasi. Dan rekomendasinya adalah Kemendikbud serta Dinas Pendidikan Daerah perlu untuk memberikan intervensi khusus kepada para guru untuk dapat memitigasi penurunan kemampuan belajar siswa. Dan perlu ada panduan bagi para guru agar dapat lebih memperhatikan keragaman kemampuan siswa di dalam kelasnya, dan juga perlu ada dukungan bagi guru untuk dapat meningkatkan kemampuan mengajarnya sehingga guru dapat melakukan pendekatan pengajaran berdasarkan kebutuhan setiap siswa. Ya, sekian dari saya. Terima kasih banyak, Ibu.